Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini mau berbincang-bincang serius ya ini, ya Bu ya. Iya, betul sekali. Kita mau bahas apa nih? Oke, kalau saya mau bahas tentang gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit, Bu Amel. Kalau Bu Oke, Amel oke, mau oke, bahas oke. apa nih sekarang? Mungkin saya akan membahas sesuatu yang menarik. Pernah dengar placebo nggak? Placebo, wah itu. Placebo ya. Ini istilah yang memang jarang dipakai sih, tapi saya pernah mendengarnya sih. Itu nanti kita akan bahas satu-satu ya. Kita mulai dari Bu Udi dulu nih. Bu Udi, kita bahas tentang gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit. Perlu kita ketahui terlebih dahulu ya, apa sih sehat dan perilaku sehat itu gitu ya. Kalau konsep sehat sendiri itu biasanya dipengaruhi oleh faktor subjektivitas dan kultural. Jadi itu tergantung pada persepsi individu mengenai kondisi kesehatannya dan termasuk juga budaya di mana orang itu tinggal itu akan juga mempengaruhi pengertian seseorang tentang sehat. Sebagai contoh, orang yang tinggal di daerah Amazon ya, kalau di sana kan mereka jauh dari kota, jadi untuk mendapatkan kain itu kan susah. Jadi baju yang mereka kenakan itu ya apa adanya gitu, bahkan menggunakan yang ada di sekitar dia, entah itu dari ranting-ranting atau apa gitu ya, sehingga pakaian minim itu biasa. Nah itu dibandingin aja deh kalau sama kita ya yang ada di Indonesia ini gitu, untuk mendapatkan kain itu mudah. Jadi kan kita pakaiannya biasanya cenderung lengkap gitu ya. Mungkin dari teman-teman juga kalau misalnya pas malam hari pakai pakaian tipis gimana rasanya, mungkin akan ini lebih mudah untuk mengalami masuk angin kayak gitu. Jadi konsep kesehatan kita yang ada di Indonesia ini akan berbeda dengan konsep kesehatan orang yang ada di Amazon gitu. Oke. Memang ini ya, itu subjektif Kulturalistik, iya. Subjektif kulturalistik. Iya begitu. Selain itu orang memandang konsep kesehatan itu sebagai keadaan yang kontinum, Bu Amel. Jadi teman-teman mungkin juga sudah paham gitu ya, di pertemuan sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa keadaan kesehatan itu kontinum dalam artian dimulai dari tengah diagram ya, yang tingkat netral. Nah, status kesehatan seseorang itu ditampilkan semakin buruk ke kiri dan semakin sehat saat bergerak ke kanan. Nah, implikasi dari kontinum itu adalah kesehatan seseorang pada dasarnya itu dapat ditingkatkan, Bu Amel. Ya, itu tergantung pada usaha kita gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan health behavior ya, adalah perilaku-perilaku yang ditampilkan seseorang untuk meningkatkan atau mempertahankan kesehatannya. Ya, di sini status kesehatan seseorang itu akan mempengaruhi perilaku sehat apa yang mereka tampilkan dan motivasi mereka untuk melakukannya. Jadi sebagai contoh, Contohnya gimana? orang yang sudah terdiagnosa mengalami diabetes gitu, diabetes mellitus, nah itu dia akan berperilaku sehat dalam artian dia akan menjaga pola makannya. Jadi dia akan memilih makanan-makanan yang bebas gula dan dia berusaha menjaga tubuhnya itu agar terhindar dari benturan atau luka seperti itu, agar ya tidak terjadi luka yang ini apa luka gangren tuh. Iya, luka gangren yang susah untuk sembuh itu ya, Bu Amel ya, seperti itu. Iya. Nah, selain itu untuk dalam rangka meningkatkan kesehatan seseorang ya, seseorang itu juga bisa melakukan health habit atau kebiasaan sehat ya, itu adalah perilaku-perilaku terkait perilaku-perilaku kesehatan sehari-hari yang sudah kokoh terbentuk dan biasanya sudah dilakukan secara otomatis tanpa disadari. Kayak gimana itu maksudnya? Nah, ini maksudnya perilaku-perilaku kesehatan yang sudah menjadi kebiasaan gitu ya, karena memang sudah ada penguatan sejak lama dengan dampak positif. Misalnya kita terbiasa ya tidur selama 7 hingga 8 jam sehari, kemudian tidak merokok, sarapan tiap pagi, olahraga teratur, tidak ngemil ya, supaya enggak terlalu banyak kolesterol di dalam tubuh kita sehingga akhirnya bisa menimbulkan obesitas seperti itu. Terkait kebiasaan berperilaku sehat ya, itu terkadang beberapa individu memang cukup konsisten, tetapi lambat laun perilaku itu juga bisa berubah seiring waktu gitu ya, yang sehingga bisa menyebabkan masalah kesehatan. Nah, masalah kesehatan ini dapat dicegah melalui 3 tingkatan prevensi atau pencegahan, yaitu biasanya upaya pencegahan atau prevensi ini melibatkan upaya individu, kemudian jaringan sosial, dokter ataupun ahli kesehatan lainnya. Nah, apa saja tingkat
tiga level prevensi ini ya. Yang pertama adalah primary prevention, yaitu tindakan yang diambil untuk menghindari penyakit atau cedera. Sebagai contoh, adanya pengumuman layanan masyarakat tentang berbagai perilaku kesehatan seperti menggunakan seat belt saat berkendara, ya, menggunakan mobil. Kemudian ini tenaga kesehatan mencontohkan bagaimana cara pemeriksaan payudara atau testis sendiri untuk mendeteksi secara dini adanya kanker gitu. Ya. Nah, primary prevention ini dapat dimulai bahkan sejak sebelum lahir. Jadi misalnya menggunakan konseling genetik gitu. Jadi orang tua yang ingin memprogram memiliki anak itu bisa melakukan konseling genetik terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kecacatan pada anak mereka begitu. Nah, selanjutnya ada secondary prevention. Ya, ini adalah tindakan prevensi, ya, tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghentikan atau mengatasi masalah kesehatan. Sebagai contoh, ya, kita melakukan tes terkait kesehatan dengan memeriksakan diri ke dokter saat sakit serta minum obat sesuai resep. Secondary ya itu. Ya, secondary prevention. Nah, tingkatan yang ketiga adalah tertiary prevention, yaitu tindakan yang dilakukan untuk menahan atau memperlambat kerusakan akibat cedera serius atau penyakit lanjut. Kemudian mencegah kekambuhan atau disabilitas dan merehabilitasi pasien. Sebagai contoh, kayak psikoterapi gitu. Iya, termasuk. Ya, psikoterapi itu kan adalah terapi jangka panjang yang memang dilakukan untuk menyembuhkan pasien begitu, yang biasanya memang mengurangi juga kan itu bisa memperlambat suatu mengurangi masalahnya gitu. Iya, mengurangi masalah atau gejala-gejala yang sudah dialami oleh pasien sebelumnya. Keadaan sehat dan sakit pada prinsipnya itu akan mempengaruhi perilaku seseorang. Orang dituntut melakukan peran-peran tertentu sesuai dengan keadaannya, sehat atau sakit. Ya, peran yang harus dilakukan oleh seseorang itu sesuai dengan keadaan sehat dan sakit itu yang biasa disebut dengan health and sick roles. Ya, orang yang sehat itu dituntut untuk melakukan peran-peran tertentu dan bertanggung jawab terhadap diri dan orang lain. Sementara orang yang sakit dituntut untuk berperan sebagai orang yang sakit, dibebaskan dari tanggung jawab normalnya, bahkan tidak perlu bertanggung jawab terhadap diri dan orang lain. Gitu. Ya, orang yang sakit secara fisik maupun mental sama-sama memiliki perilaku dan peran sakit. Orang yang mengalami skizofrenia, depresi atau gangguan mental lainnya dibebaskan dari kewajibannya bekerja atau menjalankan tugas-tugas rutin keluarganya. Nah, ini sama halnya dengan orang yang menderita sakit jantung. Justru kewajiban mereka adalah beristirahat atau mencari kesembuhan melalui cara-cara yang dapat diterima secara pribadi maupun kultural. Nah, ini membahas tentang tidak merokok di dalam rumah, Bu. Kenapa kita tidak boleh merokok di dalam rumah? Nih buat teman-teman yang sedang mendengarkan nih. Iya, betul sekali, Mbak. Ini biasanya sih yang merokok di dalam rumah itu adalah laki-laki ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada juga perempuan. Nah, rokok ini ibarat pabrik bahan kimia ya. Dalam satu batang rokok yang dihisap itu akan dikeluarkan sekitar 4.000 bahan kimia berbahaya. Di antaranya yang paling berbahaya adalah nikotin, tar, dan karbon monoksida atau CO. Nah, nikotin itu bisa menyebabkan ketagihan dan merusak jantung serta aliran darah. Sedangkan tar itu bisa menyebabkan kerusakan sel paru-paru dan kanker. Kemudian karbon monoksida itu bisa menyebabkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen sehingga sel-sel tubuh akan mati. Seperti itu. Jadi memang nggak boleh ya kita ya. Tapi kita kan pernah dengar tuh, Bu. Kan saya nggak ngerokok gitu. Kan dia yang ngerokok, suami saya yang ngerokok, saya kayak gitu atau. Iya. Nah, tapi kan sama aja bukan sih ya sebagai perokok pasif atau perokok aktif gitu kan? Nah, ya betul sekali Bu Amel. Jadi memang
ada dua istilah mengenai perokok ini, ada perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun, walaupun itu cuma 1 batang dalam sehari. Atau orang yang mengisap rokok walau tidak rutin sekalipun, atau hanya sekedar coba-coba, dan cara mengisap rokok cuma sekedar menghembuskan asap walau tidak diisap masuk ke dalam paru-paru. Itu sudah masuk kategori perokok aktif. Sedangkan perokok pasif adalah orang yang bukan perokok tapi menghirup asap rokok orang lain, atau orang yang berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok. Nah, ini ada bahayanya ya, baik itu perokok aktif maupun perokok pasif. Jadi yang pertama itu bisa menyebabkan kerontokan rambut, kemudian gangguan pada mata seperti katarak, kemudian bisa kehilangan pendengaran lebih awal dibandingkan yang bukan perokok, begitu. Kemudian bisa menyebabkan penyakit paru-paru kronis, bisa juga merusak gigi dan menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Kemudian bisa menyebabkan stroke dan serangan jantung. Kemudian tulang menjadi lebih mudah patah. Ya, selanjutnya bisa menyebabkan kanker kulit, bisa menyebabkan kemandulan dan impotensi, serta menyebabkan kanker rahim dan keguguran. Nah, ini bahayanya rokok ini baik ke perokok aktif maupun perokok pasifnya. Berarti itulah alasan kenapa kita tidak disarankan untuk merokok di dalam rumah. Sebenarnya kalau bisa dibilang, kalau kita ngomongin tentang perilaku sehat ya, jangan bahas-bahas tentang makruh dulu nih gitu. Kita bahasnya kalau kita ngomongin perilaku sehat ya lebih baik jangan merokok gitu. Ya kan, bener nggak sih? Ibu setuju nggak sih dengan pernyataan itu? Iya, betul sekali. Nah, ini memang ada peran keluarga ya untuk menciptakan rumah tanpa asap rokok gitu ya. Seperti apa itu? Seperti apa? Yaitu dengan diberikan penyuluhan tentang pentingnya perilaku tidak merokok kepada seluruh anggota keluarga. Selanjutnya menggalang kesepakatan keluarga untuk menciptakan rumah tanpa asap rokok. Ya, jadi misalnya kalaupun ayah mau merokok, ya itu dilakukan di luar rumah begitu, tidak di dalam rumah, apalagi di rumah kalau ada anak kecil gitu ya. Kemudian ini keluarga itu juga membuat kesepakatan akan menegur anggota rumah tangga yang merokok di dalam rumah. Kemudian tidak memberikan dukungan kepada orang yang merokok dalam bentuk apapun, antara lain dengan tidak memberikan uang untuk membeli rokok, tidak memberikan kesempatan siapapun untuk merokok di dalam rumah, serta tidak menyediakan asbak. Begitu. Ya, kemudian bisa juga dengan tidak menyuruh anaknya membelikan rokok untuk ayahnya. Itu dia. Ya, kemudian orang tua bisa menjadi panutan dalam perilaku tidak merokok. Nah, karena anak itu biasanya memodel atau mencontoh dari perilaku orang tuanya. Jadi melarang anak tidak merokok bukan karena alasan ekonomi, tetapi justru karena alasan kesehatan. Seperti itu. Itu yang bisa dilakukan keluarga ya. Tapi kalau itu kan yang bisa dilakukan keluarga, kalau yang dilakukan diri sendiri gimana Bu? Untuk apa? Biar kita tuh tidak merokok gitu. Oke, mungkin bagaimana ya cara berhenti merokok seperti itu ya. Nah, ini ada 3 cara untuk berhenti merokok, yaitu yang pertama berhenti seketika, yang kedua dengan cara menunda, atau yang ketiga dengan mengurangi. Nah, tapi yang paling utama dari ketiga hal tersebut adalah niat dan tekad yang bulat untuk melaksanakan cara-cara tersebut. Komit ya. Iya, harus komit begitu. Nah, bagaimana sih cara untuk berhenti merokok seketika itu ya? Nah, cara ini merupakan upaya yang paling berhasil gitu ya bagi perokok berat. Mungkin perlu bantuan tenaga kesehatan untuk mengatasi efek ketagihan karena rokok itu memang mengandung zat adiktif. Begitu. Nah, kemudian cara untuk menunda ya adalah perokok dapat menunda mengisap rokok pertama itu 2 jam setiap hari sebelumnya dan selama 7 hari. Jadi sebagai contoh, seorang perokok biasanya merokok setiap hari pada pukul 7 pagi. Maka pada hari pertama ia akan merokok pada pukul 9. Nah, kemudian pada hari kedua dia akan lebih memperlama waktunya, dia akan merokok pukul 11. Hari ketiga dia akan
merokok memulainya pada pukul 13 atau 1 siang. Kemudian pada hari keempat dia memperlama ya dengan memulai merokok pada pukul 15. Kemudian hari kelima dia akan mulai merokok pada pukul 17. Hari ke-6 dia akan mulai merokok pada pukul 19, serta pada hari ke-7 dia akan memulai merokok pada pukul 21. Jadi menunda untuk menghisap rokok begitu. Pada setiap harinya itu ditunda selama 2 jam. Oke. Selanjutnya cara berhenti merokok yang ketiga adalah dengan mengurangi. Nah, ini jumlah rokok yang dihisap setiap hari dikurangi secara berangsur-angsur dengan jumlah yang sama sampai dengan 0 batang pada hari ke-7 atau yang telah ditetapkan. Nah, ini misalkan dalam sehari-hari seorang perokok menghabiskan 28 batang rokok, maka si perokok dapat merencanakan pengurangan jumlah rokok selama 7 hari dengan jumlah pengurangan sebanyak 4 batang per hari. Sebagai contoh, hari pertama dia masih menghisap 24 batang begitu ya, karena sebelumnya dia 28 batang ya. Kemudian hari kedua dia mengurangi menjadi 20 batang, hari ketiga mengurangi menjadi 16 batang, hari keempat mengurangi menjadi 12 batang, hari kelima mengurangi menjadi 8 batang, hari keenam mengurangi menjadi 4 batang. Selanjutnya pada hari ketujuh dia sudah bisa 0, tidak lagi merokok sama sekali begitu. Tinggal continuousnya ya, setelah itu hari ke-8 0 lagi, jangan hari ke-8 balik lagi Bu. Nah gitu ya, itu ya, dibutuhkan memang komitmen dan tekad itu tadi gitu ya. Komitmen. Membahas tentang sesuatu hal yang menarik, saya rasa menarik sekali. Tapi ini masih ada hubungannya nih dengan perilaku sehat. Mungkin bukan ke perilaku sehatnya, tapi ini bisa menunjang apakah seseorang itu mau dan bisa atau keinginan gitu dalam berperilaku sehat gitu. Jadi tapi melalui bantuan satu media, bukan media ya. Ini obat sebenarnya gitu. Namanya placebo. Placebo. Jadi placebo itu adalah sebuah zat inert gitu ya. Itu tuh menyebabkan adanya perasaan positif atau munculnya kondisi yang lebih positif gitu, lebih baik gitu dari kondisi sebelumnya. Jadi misalnya kalau orang misalnya sakit asma, ya orangnya sakit asma nih, diberi placebo ini tadi, maka dia itu akan merasa bahwasanya oh aku sudah nggak asma ya gitu. Tapi kita harus paham dulu nih, maksudnya placebo ini apa? Kok bisa dia itu menyembuhkan berbagai macam penyakit medis gitu ya. Jadi memang placebo ini memiliki kemampuan untuk merubah sebuah dampak gitu pada tubuh kita. Tapi yang diserang itu mind, jadi pikiran kita gitu Bu. Placebo itu biasanya itu sering digunakan dalam permasalahan medis, bahkan termasuk pada uji klinis medis, uji klinis obat bahkan. Jadi kalau ini salah satu contohnya, misalnya bagian farmakologi atau bagian farmasi membuat sebuah obat tentang mood stabilizer. Jadi penyeimbang mood ya. Penyeimbang mood. Gimana caranya obat yang baru dibikin ini kita tahu apakah itu efektif atau tidak kepada pasien yang membutuhkannya, misalnya orang-orang dengan gangguan mental atau schizofren biasanya ya, banyak yang membutuhkan obat yang mood stabilizer gitu. Nah gimana caranya? Nah caranya adalah dengan bereksperimen dulu. Dieksperimen dulu, ya biasa ya, dengan melakukan penelitian gitu, dieksperimen. Ada sebagian orang yang benar-benar dikasih obat yang baru dibikin tadi, dan juga misalnya ada sebagian pasiennya yang diberi placebo ini tadi, jadi cuma zat gula atau zat inert itu. Jadi palsu tapi bilangnya sama, ini adalah obat untuk menyembuhkan kalian gitu. Nah dicek, dievaluasi kondisinya apakah benar ada perubahan atau tidak. Nah jika ada perubahan, nah pertanyaan dong, berarti obatnya nggak efektif dong. Kok placebo juga kalau nggak ada dampak, ya jangan-jangan memang kurang efektif aja gitu obat ini. Itu namanya placebo itu tadi gitu. Placebo ini Bu, dia itu merangsang pikiran kita ya. Jadi melalui hal-hal positif gitu. Jadi di saraf otak kita, pusat
pusat saraf otak kita itu dirangsang melalui placebo ini. Tapi sebenarnya bukan karena zat inertnya, jadi bukan karena placebonya, tapi karena si yang ngomong gitu, salah satunya. Siapa nih yang ngomong gitu? Ini obat loh gitu. Nah, otomatis ketika kita diberi kepastian gitu, ini tuh obat penyembuh gitu. Otomatis kan kita langsung sugesti ya. Iya, sugestinya ada bentuknya lagi, bukan cuma omong-omongan aja gitu. Nah, kerjanya placebo itu gitu, melalui pikiran kita, jadi merangsang pikiran kita, distimulasi gitu pada otak kita. Yang dimaksud zat inert di sini placebo itu pasti suatu zat gitu ya, suatu benda gitu ya, Bu Amel. Iya benar. Memang placebo ini sebuah obat, memang benar obat gitu. Bentuknya itu ya bisa pil, bisa mungkin obat racikan gitu, tapi si obat ini itu isinya itu gula gitu. Zat inert itu ya isinya ya gula, biasanya gula gitu. Tapi kalau kita ngomongin secara kimianya itu ya memang tidak ada artinya apa-apa gitu, tidak menambah atau mengurangi suatu kondisi gitu sih. Makanya dia dibentuk menjadi sebuah pil atau kapsul. Kayak kapsul gitu ya itu. Jadi memang bentuknya seperti itu, Bude. Gitu. Tapi memang placebo ini itu yang tadi saya bilang dia memang efektifnya gitu, bekerjanya itu dari beberapa hal. Maksudnya nggak hanya sekedar si obat ini aja, tapi bagaimana si individunya itu sendiri ketika menerima obatnya. Jadi kita harus lihat karakteristiknya si individunya. Seseorang yang misalnya diberikan placebo ini, apakah dia itu memiliki kerentanan pada efeknya. Misalnya kalau orang-orang dengan kepribadian ekstraversi, ekstrovert ya, ekstrovert yang terbuka, kemungkinan malah efektif gitu, karena dia menerima semua apa yang diomongin orang dulu gitu. Jadi mendahulukan sudut pandangnya orang lain dulu kan, dia percaya banget sama omongannya orang gitu. Sedangkan sebaliknya kalau misalnya orang yang lebih introvert, dia merasa bahwa apa yang dia pahami itu lebih benar daripada ini. Kalau dia menyadari bahwasanya nggak mungkin lah ini obat bisa menyembuhkan misalnya kanker gitu, ya udah susah gitu. Jadi malah nggak manjur obatnya. Malah nggak manjur gitu. Jadi karakter individunya itu sangat penting. Apakah seseorang itu juga punya neurosis atau enggak gitu? Itu juga penting. Kalau memang dia punya ya susah juga untuk di ini ya. Iya, ada kecemasan pada pikirannya gitu ya. Cenderung lebih tidak mudah percaya dengan omongan orang lain gitu. Terus selain karakter si individunya ini juga kita lihat dari karakter treatmentnya, jadi pelayanannya gitu. Jadi misalnya pada situasi operasi gitu, kalau di ruang operasi itu kan kita diinjeksi, disuruh minum obat dulu pertamanya, disuruh minum obat dulu 1 pil atau 2 pil gitu, terus diinjeksi, suntik gitu. Terus kita akan diberitahu, Bapak atau Ibu hari ini akan melakukan bronkoskopi misalnya kayak gitu. Jadi kan sebelum operasi itu pasti ada step minum obat, ada step disuntikan obat. Kalau kita menganggap bahwasanya dengan pemberian obatnya kok 1 tok, emangnya ngefek nih, saya bisa tidur gitu. Kadang atau malah sebaliknya, saya pernah disuntik tidur, lah ini kok saya nggak disuntik, jangan-jangan nanti saya nggak tidur. Jadi bagaimana treatmentnya itu kepada si pasiennya ketika dalam operasi, dan obat ini kita jelaskan sebagai apa juga gitu. Ini obat silakan diminum, nanti Bapak akan mulai pelan-pelan hilang sadaran gitu, misalnya gitu. Nah itu ini biar aku terbius gitu. Jadi dia merasa bahwasanya aku akan baik-baik saja nanti di operasi, soalnya aku nggak sadar gitu. Ini juga pengalaman dari saya sih ya. Waktu itu saya pernah diinjeksi karena mau melakukan sesar gitu ya. Waktu itu sama dokter saya itu disuntik pertama gitu, Bu, apakah masih kerasa punggungnya gitu. Dia ditanyain seperti itu. Kemudian disuntik lagi yang kedua, bagaimana Bu, apakah sudah masih kerasa atau enggak, ketika dokternya itu nyubit gitu ya, nyubit pinggang saya gitu. Saya bilang sudah, masih kerasa dokter. Nah itu disuntik lagi sampai memang benar-benar saya itu tidak merasakan apa-apa gitu. Itu bisa jadi memang
dosis obatnya, bisa jadi juga apakah itu pemberian placebo, saya juga nggak tahu karena kan kita nggak tahu di posisi itu ya. Tapi hampir semua kondisi yang melibatkan kondisi medis tapi yang diserang adalah psikologis itu pasti akan pakai placebo untuk membantunya, karena banyak orang itu memberikan keyakinannya dia terhadap satu hal gitu. Itu kan efek psikologis banget ya, bukan medis gitu. Kadang ada orang yang nggak percaya sama dokter ini gitu. Sebenarnya bukan karena nggak percaya sama dokternya atau metodenya gitu. Kadang itu ya memang itu kekuatan pikiran kita gitu. Jadi itulah kenapa diciptakanlah sebuah placebo gitu untuk langsung ke efek psikologisnya, istilahnya kayak gitu sih Bu. Jadi kita diserangnya dari psikologis dulu gitu. Walaupun sebenarnya placebo itu tidak mengandung zat yang bisa menurunkan gejala-gejala pada tubuh kita. Misalnya tidak menurunkan rasa nyeri, enggak ada efeknya sama sekali. Enggak ada efeknya sama sekali. Ada efek sugestinya. Kita percaya kalau obat ini bisa manjur atau mujarab untuk mengatasi gejala-gejala yang kita alami. Dan memang benar bahwasanya karakter dari si tenaga kesehatannya ini, apakah dokter gitu ya, yang ngomong dokter spesialis, dokter spesialis, konsultan, dokter, terus dia siapa, spesialis, udah gitu konsulnya gelarnya panjang banget gitu, sama yang ngomong bidan saja gitu, bidannya bidan puskesmas gitu. Pasti orang secara nggak langsung nih, padahal bidannya sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun, bisa jadi kalah itu cara ininya. Jadi bisa jadi kita lebih percaya dengan omongannya si dokter. Jangan ketika bidan memberikan kita analgesik misalnya, obat penurun rasa nyeri, paracetamol tapi bentuknya lain gitu misalnya. Ini Bu untuk menghilangkan rasa nyeri misalnya kayak gitu. Dengan dokter yang bilang, ini Bu saya beri resep khusus gitu. Ini tuh manjur banget Bu, ini padahal isinya placebo, kita nggak tahu kan. Iya betul sekali. Dan itu ternyata ngefek loh. Iya. Hebat ya. Ini yang menyampaikan dokter spesialis dengan gelar sepanjang itu, kita nggak mungkin kita nggak sembuh gitu. Padahal ya kita nggak tahu itu apakah benar isinya obat atau isinya obat untuk penurun rasa nyerinya atau cuma placebo, kita nggak tahu gitu. Iya, karena juga itu berpengaruh karena kita sudah bayar mahal gitu. Lebih mahal kalau ke dokter spesialis dibandingkan bidan gitu. Jadinya kita memang jadi lebih percaya karena kita sudah mengeluarkan biaya yang banyak, pasti yang diresepkan juga yang terbaik gitu ya, sehingga bisa menyebabkan kita cepat sembuh gitu, karena kita sudah membayar dengan mahal gitu. Kalau placebo itu sebuah obat gitu ya, bisa dibilang zat inert, jadi obat berbentuk obat gitu yang diberikan terus pasien merasa bahwasanya dirinya sehat karena meminum obat tersebut gitu. Kalau nocebo ini konteksnya lebih ke menjurus pada verbal suggestion-nya aja gitu. Jadi kita memberikan efek negatif kepada pasien melihat suatu obat gitu, dalam melihat suatu obat atau penanganan gitu. Dan itu akan menimbulkan ekspektasi pada pasien bahwasanya aku akan sakit kalau misalnya, atau aku semakin tidak sembuh kalau minum obat ini gitu. Oke, jadi itu seperti pemberian informasi atau sugesti dari orang mengenai suatu obat begitu ya. Kalau obat itu tidak baik atau tidak berefek untuk kesehatan Anda kayak gitu. Verbal yang itu. Memberikan nocebo itu siapa saja biasanya Bu Amel yang bisa memberikan nocebo? Kalau kita ngomongin yang bisa memberikan nocebo, kita bahas dulu nih yang bisa memberikan placebo. Yang jelas kalau yang memberikan placebo itu dokter ya, karena kan bisa meresepkan. Kalau psikolog kan nggak bisa meresepkan obat. Tapi kalau nocebo ini tenaga kesehatan apapun ya, profesi apapun gitu, termasuk dokter dan psikolog klinis, bidan, perawat dan sebagainya, memiliki andil peran dalam melakukan ini gitu. Itulah kenapa kalau di kedokteran itu Bu, kalau misalnya ada satu kasus, misalnya kita tahu itu kayak perkara santet gitu misalnya, kita kan tahu ya santet tuh ya bisa jadi ada gitu ya, mungkin melalui pengalaman dan sebagainya. Tapi kalau di dunia kedokteran atau mungkin kita di pelayanan kesehatan secara langsung itu kita nggak boleh bilang kayak gitu. Kita nggak boleh bilang wah kena santet nih Bu, itu nggak boleh kayak gitu. Kita memberikan efek nocebo soalnya.
secara nggak langsung kita membuat seseorang berpikiran berbeda. Padahal orang itu datang ke pelayanan kesehatan kan pingin sehat. Jadi sebisa mungkin ya kita harus cover itu gitu. Sebisa mungkin kita cover. Makanya saya balik lagi ke placebo ya. Jadi memang penting untuk tenaga kesehatan itu menyadari gitu ya, apapun yang kita bicarakan gitu, karena kita sebagai expert, kita tidak boleh memberikan sugesti verbal yang negatif gitu. Gitu. Maka dari itu ada dipercaya ya biasanya sama orang ya. Dipercaya. Akibatnya ya bisa fatal kalau misalnya itu terkait obat tertentu. Masa nih misal ada seorang, ya jangan sampai ada profesi yang bilang misalnya jangan minum obat ini itu bikin misalnya bikin pusing gitu, atau bikin ini yang viral juga barusan ini kan pemerintah sedang menggodok ya tentang vaksin COVID-19 ini. Nah, kemudian ada seorang profesor entah dari kampus mana itu, beliau menyampaikan gitu ya kalau vaksin COVID-19 ini berbahaya gitu. Nah, itu sudah membuat masyarakat akhirnya galau kan gitu, mau nggak dikasih vaksin sama pemerintah atau enggak gitu. Padahal di lain sisi pemerintah itu juga sudah mempersiapkan gitu ya, vaksin ini adalah dengan sebaik mungkin dan itu pasti aman serta halal untuk dikonsumsi gitu. Tapi ada seorang expert yang ya beliau mengaku expert begitu ya, dan tapi mohon maaf nih kalau saya memang salah begitu ya, itu mereka mengatakan kalau vaksin untuk COVID-19 itu berbahaya gitu. Nah, ini jadinya menimbulkan kegalauan pada masyarakat untuk menerima vaksin ini. Apa jangan-jangan yang seperti ini ya yang disebut dengan nocebo ini? Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak, tergantung siapa yang bilang juga. Maksudnya kenapa kita menyebut atau mengistilahkannya dia sebagai nocebo itu ya karena sangat erat kaitannya dengan dunia medis dan tenaga kesehatan. Tapi kalau misalnya nih yang bilang pakar politik gitu, ya kita nggak bisa langsung mengistilahkan itu nocebo, karena ada satu hal yaitu dia bukan dari tenaga kesehatan gitu, atau dia bukan pakar kesehatan, sehingga dia ngomong apapun bebas berpendapat gitu. Tapi kalau dari tenaga kesehatan itu kan diikat oleh kebijakan-kebijakan, kita diikat oleh kode etik juga. Jadi banyak sekali yang harus istilahnya tidak sembarangan kita bicarakan kan saya gitu. Apalagi terkait dengan sesuatu yang berhubungan dengan pengobatan. Mungkin kayak gitu sih Bu, lebih ke sana arahnya. Jadi memang efek placebo dan efek nocebo itu sangat powerful sekali. Dan kalau dari sisi psikologisnya itu sebenarnya placebo dan nocebo itu menggunakan konsepnya classical conditioning gitu, tentang stimulus dan respon. Jadi bagaimana kamu memberikan stimulus ya seperti harapannya, itulah responnya yang akan muncul gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Amel. Oke, pembicaraan kita kali ini sangat bermanfaat ya, bisa memberikan pengetahuan yang baru gitu ya buat saya juga, terutama tentang placebo ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa dicerna oleh mahasiswa. Amin, gitu ya. Amin. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mahasiswa ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada dosen pengampu psikologi kesehatannya masing-masing begitu ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu sekali lagi. Sama-sama. Mari kita tutup bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.